merupakan tempat bagi beragam makhluk hidup, mulai dari yang terkecil, bahkan yang terbesar sekalipun, mamalia, amfibi, invertebrata, maupun vertebrata. Ini merupakan tempat yang kaya akan mineral, sumber daya alam, dan bahkan kaya akan bencana alam. Anda pasti sering melihat gambaran isi dalam perut bumi di buku-buku edukasi atau saat Anda mencarinya lewat internet. Pertanyaannya, bagaimana para ilmuwan mengetahui isi dari dalam bumi? Apakah mereka menggali sampai ke inti bumi? Hal ini mustahil, karena penggalian terdalam manusia hanya beberapa kilometer di bawah permukaan bumi. Terdapat banyak gambar ilustrasi mengenai lapisan-lapisan dari bumi yang bertebaran. Lalu, apakah itu semua benar atau hanya buatan-buatan dari para ilmuwan dengan menggunakan software komputer? Simak video ini sampai selesai untuk mengetahuinya. Dan untuk tidak ketinggalan konten dari channel ini, kalian dapat mengklik tombol bertuliskan subscribe dan klik like jika video ini membantu. Dengan kecerdasan, para ilmuwan tidak perlu repot-repot untuk menggali sampai ke inti bumi. Alasannya karena hal itu mustahil dan butuh waktu yang sangat lama. Mereka dapat mengetahui isi dari dalam perut bumi dengan menggunakan metode gelombang. Lebih tepatnya, gelombang seismik. Gelombang seismik itu dihasilkan dari gempa bumi. Bisa juga dari ledakan bom berskala besar seperti bom nuklir. Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a superfortress many miles away. Penjelasan singkatnya seperti ini. Gempa yang terjadi di suatu daerah di bumi akan menghasilkan gelombang. Gelombang tersebut akan merambat ke seluruh arah sehingga akan mencapai permukaan bumi. Sebelum gelombang itu mencapai ke permukaan, gelombang itu akan melewati berbagai macam material di dalam perut bumi, baik itu padat maupun cair. Karena melewati material-material ini, maka akan mempengaruhi kecepatan dan pembengkokan dari gelombang itu, yang akhirnya sampai ke permukaan bumi setelah melewati material-material tadi. Setelah sampai ke permukaan bumi, gelombang itu akan ditangkap oleh alat yang bernama seismografi. Berdasarkan hasil dari gelombang seismik yang telah ditangkap, dan juga teknologi yang semakin berkembang, membuat para ilmuwan melakukan kalkulasi dan mendapatkan hasil yang seperti sekarang ini. Ternyata bencana-bencana yang sangat merugikan manusia dapat membantu para orang cerdas untuk mendapatkan keajaiban dari itu semua.
Tentunya ini bukan penemuan yang ditemukan secara instan, butuh banyak waktu, banyak pendapat, banyak teknologi, dan banyak ilmuwan untuk mencapai pengetahuan yang berada pada buku-buku edukasi yang Anda baca pada saat ini.